Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang harta benda wakaf dengan mata kuliah fikih wakaf. Selamat menyaksikan. Baiklah, memasuki materi yang pertama, ini adalah pengertian harta benda wakaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian definisi dari harta dan benda. Baiklah, harta itu adalah suatu material yang dimiliki oleh seseorang dan memiliki suatu satuan, yaitu yang bisa disebut dengan uang. Sedangkan untuk benda itu adalah suatu objek yang memiliki tempat dan suatu manfaat yang dapat dikelola oleh suatu seseorang. Jadi dapat diartikan harta benda wakaf itu adalah suatu material atau uang yang dan benda juga dapat dikelola oleh nazir dan dimanfaatkan oleh nazir demi kemaslahatan bersama. Baiklah, masuki pembahasan yang pertama, itu adalah bila seseorang atau sekelompok orang menyatakan kami jadikan tempat ini sebagai masjid atau sebagai wakaf, maka tempat atau tanah tersebut menjadi masjid atau tanah wakaf, sekalipun itu tidak dikelola oleh nazir dengan cara baik. Yang kedua itulah demikian juga bila seseorang menyatakan saya jadikan harta saya untuk masjid, termasuk juga dengan harta masjid atau semisalnya, contohnya itu adalah Yasin, Al-Quran, sajadah, dan lain sebagainya. Maka harta tersebut dianggap telah menjadi hak milik masjid. Hal ini dinamakan wakaf dalam arti bahwa harta yang diwakafkan itu tidak dapat diganggu-gugat untuk orang lain. Nah, baiklah, itulah pembahasan dari materi pengertian harta benda wakaf. Selanjutnya memasuki materi yang kedua. Saya akan menjelaskan materi kedua tentang jenis harta benda wakaf. 1. Berdasarkan peruntukan. A. Wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. B. Wakaf khair, adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama dan kemasyarakatan. Wakaf mustara, adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keguruan satu wakaf. 2. Berdasarkan jenis harta. Harta benda wakaf terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak. A. Harta wakaf bergerak seperti hewan, perlengkapan rumah ibadah, uang, senjata, pakaian, buku, dan mushaf. B. Harta wakaf tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk digali airnya. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya tentang jenis harta benda wakaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tukar menukar harta benda wakaf. Nah, penukaran harta wakaf itu sendiri yaitu penukaran harta dari yang semula ke bentuk yang lainnya agar lebih bermanfaat atau sama manfaatnya. Nah, adapun tujuan dari penukaran harta wakaf itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu asas manfaat, yang kedua asas pertanggungjawaban, dan yang ketiga adalah asas profesionalitas manajemen, yang keempat yaitu asas keadilan sosial. Nah, itulah penyampaian materi dari saya tentang tukar menukar harta benda wakaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang keempat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu ikrar dan sertifikat harta benda wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tertulis kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Seorang wakif ketika hendak mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan, maka hendaklah melakukan ikrar tersebut sejalan dengan hukum positif yang berlaku dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dinyatakan bahwa yang pertama, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Kedua, ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dinyatakan secara lisan atau tulisan, dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Yang kedua, sertifikat
Singkat, setelah akta ikrar diterbitkan dari kantor urusan agama kecamatan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ada surat permohonan konversi atau penegasan hak. Yang kedua, surat bukti kepemilikan tanah. Yang ketiga ada ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Yang keempat, surat pengesahan nazir. Pentingnya memiliki sertifikat wakaf adalah agar apa yang diwakafkan tersebut tidak sampai hilang, dijual, dan dirusak, maka wakaf akan lebih terjamin. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kelima. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang informasi harta benda wakaf. Sebagian kita itu belum tahu tentang informasi harta benda wakaf di Indonesia, terutama tanah. Tanah di sini memiliki tanah terluas di dunia, yaitu sekitar 440 hektar lebih. Jadi, pengembangan wakaf properti masih didominasi untuk kepentingan keagamaan, seperti musola. Orientasi pengembangan wakaf properti masih didominasi untuk kepentingan keagamaan, seperti masjid, musola sebesar 73%, untuk sarana pendidikan sekitar 13,3%, dan sisanya itu digunakan untuk sarana sosial seperti TPU dan tujuan sosial lainnya. Jika aset wakaf dikembangkan secara baik, secara maksimal, maka potensi mencapai sekitar 19,4% dari produk domestik atau bruto, atau yang lebih disebut dengan PDB. Dengan asumsi bila umat muslim Indonesia berwakaf uang sekitar 10.000 per bulannya, maka dana terkumpul bisa mencapai sekitar 197 miliar per bulannya, atau lebih 2,36 triliun per tahunnya, hingga bisa mencapai 980,01 miliar per bulannya, atau lebih lagi apabila dikembangkan secara benar dan baik dan efisien, maka itu bisa mencapai 11,82 triliun per tahunnya. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia ini yakni sekitar 180 triliun rupiah. Dijelaskan dari total tersebut, sekitar 400 miliar telah direalisasikan. Hal ini tersebut disampaikan oleh pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah Muhammad Yusuf Helmi. Nah, sekilas itulah tentang informasi harta benda wakaf yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh permateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan harta benda wakaf. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian nazir telah melakukan tugasnya dalam mengelola harta wakaf sebagaimana yang telah diamatkan oleh wakif. Nazir menjaga dan memelihara harta wakaf agar dapat terus dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, seperti penggunaan harta wakaf sebagai sarana ibadah, dengan melakukan perbaikan dan melengkapi semua fasilitas ibadah di masjid, membuat masyarakat menjadi nyaman dan dapat setiap saat beribadah ke masjid menjadi tugas pokok seorang nazir, bersama dengan pengelolaan masjid lainnya. Selanjutnya mengenai ketentuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yaitu yang pertama, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Yang ketiga, dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut diperlukan penjamin, yaitu digunakan oleh lembaga penjamin syariah. Dan yang terakhir yaitu dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya.